cukup jelas didengar ya. Sangat jelas. Oke, terima kasih untuk masukannya suaranya ya. Oke, bagaimana Mas Giovanni, sudah di live streaming? Oke, sudah ya. Mantap ya. Jadi kita bisa mulai acara kita, Bapak Ibu dan teman-teman dari OT yang sudah bergabung di acara Zoom kita pada kesempatan hari ini. Seperti biasa kita punya acara seminar Zoom setiap hari Selasa dan Sabtu. Tapi khusus hari ini kita adakan pada pukul 10 pagi, ya, karena ada kepentingan di pukul 1, jadi pukul 10 kita mulai. Dan hari ini Dr. Syafiq meminta saya untuk review dan summary untuk beberapa materi seminar kesehatan beberapa waktu yang lalu ya, supaya teman-teman bisa ingat kembali, ya, supaya teman-teman bisa mengulang kembali apa yang lalu sudah kita bahas, dan seandainya belum paham atau belum mengerti, bisa mungkin bertanya ya. Ya, ini bukan hal yang mudah karena materi yang diberikan oleh Dr. Syafiq termasuk materi yang cukup berat bagi beberapa Bapak Ibu atau teman-teman OT yang mungkin bukan punya latar belakang dari medis atau farmasi atau paham hal-hal yang berkaitan dengan soal biologi ya. Nah, tapi dalam review ini saya akan coba buat lebih simple atau lebih sederhana. Saya akan ambil hanya beberapa bagian dari materi-materi yang lalu ya, tidak semuanya, tapi yang saya rasa lebih mudah ditangkap dan menjadi ringkasan dari topik yang lalu ya. Jadi nanti teman-teman kalau ada pertanyaan bisa bertanya di sesi pertanyaan ya. Oke, untuk membantu agar lebih mudah memahami review atau summary dari material yang lalu, saya akan share screen untuk PowerPoint-nya. Oke, saya akan share PowerPoint-nya. Ya, ini PowerPoint-nya akan saya share screen. Oke. Ya. Baik ya, review dan summary untuk material seminar kesehatan Dr. Syafiq ya. Ini adalah review yang kedua, teman-teman. Beberapa bulan yang lalu kita juga pernah mengadakan review atau summary untuk materi Dr. Syafiq yang sebelumnya. Terus kemudian berlalu sudah hampir 3 bulan. Nah, sekarang kita akan kembali mengadakan review dan summary materi seminar kesehatan Dr. Syafiq yang lalu ya. Nah, mungkin teman-teman ingat beberapa waktu yang lalu ada pokok mengenai health and wellness. Ini yang paling baru ya. Ini yang paling baru mengenai health dan wellness. Ini maksudnya apa bedanya antara health dan wellness? Health itu kesehatan, kalau wellness itu maksudnya sejahtera dalam bahasa Indonesia ya. Walaupun mungkin terjemahan sejahtera tidak sepenuhnya mewakili kata itu ya, karena kata well itu berarti bagus, ya baik ya. Wellness berarti kondisi yang sangat bagus atau sangat baik ya. Dalam bahasa Indonesianya mungkin diterjemahkan sejahtera ya. Nah, apa bedanya antara health and wellness? Karena orang berbicara mengenai health, ya.
WHO itu singkatannya World Health Organization, ya, Organisasi Kesehatan Sedunia, ya. Padahal sebenarnya yang paling cocok lebih tepat wellness, ya. Oke. Nah, kenapa demikian? Nah, coba lihat perbedaannya, ya. Ini salah satu materi Dr. Syafiq, saya ambil PowerPoint-nya yang lalu. Memang teman-teman ini bahasa Inggris semua, ya, karena memang materi dasarnya dari Dr. Syafiq memang bahasa Inggris, ya. Ada teman-teman minta buat dibikin bahasa Indonesia, ya. Ya, memang pengennya begitu, cuma karena saya ngambil dari materinya Dr. Syafiq lebih suka dia pakai bahasa Inggris, terpaksa ya nanti diberitahukan sedikit mengenai hal ini, ya. Nah, kalau bicara mengenai health, ya, di situ disebutkan kesehatan itu adalah kondisi yang absen itu tidak hadir atau tidak berada dalam kondisi secara penyakit kesehatan dan penyakit mental. Jadi health atau kesehatan itu maksudnya seseorang tidak sakit. Nah, seseorang tidak sakit dari penyakit fisik dan penyakit mental. Itu health. Tapi kalau wellness, ya, kalau dalam definisinya itu adalah suatu status hidup atau kehidupan di mana dia hidup dengan gaya hidup yang sehat. Nah, ini maksudnya bagaimana? Apa bedanya, ya? Nah, untuk lebih mudahnya saya tunjukkan ke slide berikut. Nah, ini adalah gambar wellness continuum, artinya garis wellness atau sejahtera, ya. Kalau Anda perhatikan ini, ya, garis ke arah kiri ini adalah garis menuju kepada sakit dan akhirnya kematian. Kalau garis yang ke kanan ini adalah high level wellness. Nah, di tengah-tengahnya ini ada yang namanya neutral point, tengah-tengahnya ini. Nah, ini adalah kondisi sehat. Jadi teman-teman, Bapak, Ibu, kalau kondisi sehat itu adalah kondisi di tengah-tengah. Maksudnya apa? Dia bebas dari kondisi sakit. Ya, ini kondisi sakit itu yang ke arah kanan ini, ya. Tanda-tanda gejala disability itu maksudnya ketidaksanggupan, ya. Terus kemudian ini menuju kepada premature death, jadi kematian yang dini, ya. Ini menuju kepada kematian dini ini. Jadi sebenarnya kalau orang sehat itu posisinya di sini, ya. Dia posisinya itu setelah seseorang sakit terus sembuh dari sakit, itu namanya sehat. Tapi kalau wellness posisinya di sini. Jadi kalau Anda atau kita itu pengen sehat hanya posisi di sini, tapi sebenarnya ini zona yang belum diinginkan, karena zona yang diinginkan adalah di sini, ya, high level. Jadi tingkat atau mutu kehidupan yang paling tinggi, high level itu namanya wellness atau sejahtera, ya. Tapi kalau sehat, dia posisinya di sini. Pokoknya sehat itu ya tidak sakit, ya, tidak sakit, tidak bebas dari rasa sakit, bebas dari penyakit, itu namanya sehat. Tapi belum tentu itu wellness. Maka untuk bisa menjadi wellness, orang harus punya kesadaran, kemudian dia harus terdidik atau dia harus ngerti, dan yang terakhir dia berupaya untuk growth atau bertumbuh. Itu yang disebut sebagai wellness. Nah, Anda atau kita pengen di posisi mana? Hanya cukup di sini atau cukup di sini? Ya, ini adalah posisi yang paling diinginkan, ya. Nah, oke. Jadi kalau health itu adalah kondisi pokoknya ya tubuhnya bebas dari rasa sakit dan penyakit. Tapi kalau wellness itu kondisi yang sedang atau saat ini sedang bagus. Ya, sedang bagus. Jadi udah lebih daripada sekedar tidak sakit. Nah, wellness itu dimensinya, aspeknya itu bukan hanya soal kesehatan atau soal badan. Tapi kalau sehat itu hanya sekedar badan atau pikiran. Maka di sini physical itu badan, ya. Physical itu badan. Tapi kalau wellness itu ada 6 aspek. Yang pertama emosi, kemudian spiritual, kemudian intelektualnya, kemudian jasmaninya atau fisik, terus kemudian lingkungannya, terus kemudian finansial atau ekonominya, terus kemudian okupasionalnya, dan kemudian sosialnya.
Jadi kalau semua 6 hal ini itu bagus, maka kita akan mencapai posisi yang disebut sebagai wellness. Tapi kalau sehat, itu hanya di aspek ini, fisik ini aja. Aspek pokoknya bebas dari rasa sakit dan bebas dari penyakit di badan ini. Nah, kalau teman-teman ingin mencapai tingkat wellness, berarti teman-teman harus memastikan secara emosinya seimbang, spiritualnya seimbang, intelektualnya juga seimbang, kecerdasan maksudnya ya, badannya juga seimbang, sehat ya. Jadi sehat emosi, sehat spiritual, sehat intelektual, sehat badannya, lingkungannya juga sehat, finansialnya juga sehat ya kan, okupasionalnya juga sehat, dan lingkungan sosialnya juga sehat. Oke? Nah, sebagai contoh misalnya, banyak atlet, ya atlet itu kan pasti badannya sehat karena dia olahraga terus, latihan terus. Secara badan dia sehat. Mungkin secara finansial juga sehat karena dia mendapatkan hadiah atau mendapatkan uang dari hasil keringat atletnya. Tapi bagaimana dengan emosinya, sosialnya, ya? Apakah dia juga sehat? Tidak selalu begitu. Banyak atlet kadang-kadang kehidupan sosialnya tidak bagus, ya. Kehidupan rumah tangganya juga tidak bagus. Atau kehidupan lingkungannya juga tidak bagus. Kemudian emosinya juga tidak bagus, ya. Kita ingat dulu ada petinju terkenal Mike Tyson, tapi dia emosinya tidak seimbang, ya. Dia main pukul orang bukan di atas ring, akhirnya bermasalah dengan hukum dan mempengaruhi karirnya. Jadi wellness itu lebih dari sekedar itu. Jadi kalau Anda ingin mencapai tingkat wellness, perhatikan di gambar ini ya. Gambar ini menunjukkan ya impact of different factor of risk of premature death. Jadi ini menunjukkan inilah hasil atau dampak dari berbagai faktor atau resiko yang menyebabkan kematian lebih cepat ya. Anda bisa lihat untuk healthcare ya, perawatan kesehatan itu hanya 10% menyumbang kepada wellness. Kemudian genetik ya, genetik itu faktor keturunan itu menyumbang 30%. Social environment factor ya, faktor lingkungan sosial dan lingkungannya itu hanya menyumbang 20%. Yang 40% apa? Ini dia, individual behavior, gaya hidup, habit atau kebiasaan seseorang. Itu yang menyumbang kepada wellness. Jadi kita tidak hanya memperhatikan soal healthcare, karena healthcare itu hanya 10%, tapi juga perhatikan ini juga individual factor, behavior kita juga, kebiasaan. Oke, jadi kebiasaan yang sehat, kebiasaan yang baik, itu harus dijaga. Nah sekarang bagaimana dengan peranan OT? Bagaimana OT itu bisa membantu kita sejahtera, ya, atau wellness? Nah ada dua faktor yang bisa dicapai oleh OT. Yang pertama adalah secara fisik, terus kemudian secara finansial juga. Kenapa? Karena OT itu adalah bagian dari hidup sehat. Kalau Anda perhatikan tadi individual behavior itu menyumbang 40% untuk wellness. Jadi kalau Anda, saya itu punya kebiasaan atau habit hidup, behavior yang bagus, itu sangat menyumbang sekali ya. Banyak penyakit sebenarnya itu disebabkan lebih banyak oleh faktor yang namanya individual behavior. Ya, kebiasaan atau budaya kita hidup sehat. Misalnya apakah istirahat kita cukup, apakah kita punya budaya olahraga, atau apakah kita budaya makan sehat, menunya sehat. Nah, salah satunya adalah OT. Kenapa demikian? Karena OT ini adalah salah satu budaya hidup sehat. OT bukan obat yang hanya diminum pada waktu kita sakit. Tapi OT adalah bagian dari budaya untuk minum teh kesehatan atau OT ini setiap hari. Kalau Anda secara teratur minum secara teratur itu membantu sekali. Kenapa? Karena ada banyak sekali benefit kesehatan dari black tea atau OT. Kalau Anda lihat di sini, itu ada bermacam-macam, dari mulai antioksidannya, kemudian bagus juga untuk digestif atau pencernaan, untuk energi, kemudian melawan kanker, untuk meningkatkan sistem imun ya. Anda lihat itu ada imun boosting ya, juga untuk kesehatan jantung, untuk kemudian kesehatan pikiran kita, stres ya. Tadi ingat ya,
kalau aspek dari wellness itu termasuk kesehatan pikiran ya, emosional. Nah, OT bisa membantu ini. Tapi kalau Anda punya kebudayaan atau budaya hidup sehat, jadi jadikanlah OT sebagai bagian dari kebiasaan budaya hidup sehat. Bersama dengan budaya lain, bersama dengan kebiasaan hidup lain ya. Cukup istirahat, cukup olahraga, makanan yang bagus, keseimbangan cara berpikir ya. Nah, itu yang kita bisa ringkas dari materi Dr. Syafiq mengenai wellness versus health ya, kesehatan versus sejahtera ya. Nah, OT juga bisa membantu kita dalam bidang finansial, teman-teman, karena OT punya peluang bisnis yang luar biasa ya. Kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak mengenai peluang bisnisnya, teman-teman bisa bertanya kepada teman-teman OT yang dengan senang hati akan menjelaskan apa itu peluang bisnisnya dari OT ya. Oke, ini topik yang pertama yang kita review atau kita ulang ya, health versus wellness ya. Kita tidak ingin hanya sampai ke titik poin health, sehat, tapi kita ingin meningkat menjadi yang namanya wellness. Baik, kita masuk sekarang pada topik berikutnya yang pernah dibahas oleh Dr. Syafiq, yaitu mengenai kedokteran barat dan kedokteran timur. Kalau tadi health versus wellness, sekarang kedokteran barat dan kedokteran timur. Apa bedanya? Ya. Nah, secara umum bedanya ini. Kalau kedokteran barat itu di bagian atas disebut sebagai the disease model of illness. Jadi dia punya model pendekatan penyakitnya namanya disease model. Ya. Sementara di bagian bawah itu kalau kedokteran timur namanya the biographical model of illness. Jadi modelnya berpikirnya adalah biographical. Nah, apa bedanya? Nah, Anda bisa lihat di bagian atas, kalau kedokteran barat itu, atau disease model itu disebut sebagai alopatia, istilah lainnya. Artinya, itu adalah pengobatan dengan cara konvensional. Sedangkan kalau kedokteran timur, itu disebut sebagai traditional medicine atau naturopatia. Kata naturopatia itu berarti dia memang berdasarkan konsep alam. Dia memang berdasarkan konsep yang ada di alam ini. Ya, tapi kalau kedokteran barat, disease model, dia tidak seperti itu. Coba kita lihat bedanya lebih jauh. Nah, ini dia bedanya. Kalau kedokteran barat, ya, kedokteran barat itu cenderung menggunakan sistem otak kiri. Otak kiri itu bagaimana? Otak kiri cenderung membagi-bagi atau mengkotak-kotak. Maka istilahnya part itu hanya bagian-bagian. Sedangkan kedokteran timur, sistemnya, cara dia berpikir, itu adalah otak kanan. Apakah otak kanan itu? Otak kanan itu disebut the whole. Whole itu keseluruhan. Maka ada istilah holistik. Holistik itu artinya menyeluruh atau keseluruhan. Ya, kalau Anda pernah dengar kata terapi holistik, pengobatan holistik, holistik itu maksudnya keseluruhan. Jadi kalau kedokteran barat itu tidak bisa disebut sebagai holistik karena dia hanya mengambil sebagian atau melihat atau mengkotak-kotak. Nah, apa buktinya? Nah, ini cara pandangnya. Mari kita melihat cara pandangnya kedokteran barat ya. Kedokteran barat itu seperti orang melihat gajah. Ya, kalau kedokteran timur itu the whole. Whole itu berarti keseluruhan atau holistik. Ingat ya, holistik artinya keseluruhan. Jadi kalau kedokteran timur melihat gajah ya keseluruhan. Tapi kalau kedokteran barat itu melihat gajah hanya sebagian. Misalnya ada yang memegang belalainya. Dia mengatakan bahwa oh gajah itu bentuknya kayak pipa panjang, besar. Karena memang dia memegang belalai. Ada yang memegang kuping atau telinganya gajah. Maka dia mengatakan oh gajah itu bentuknya dia seperti lembaran yang besar. Ya karena yang dipegang adalah telinga. Ya kan? Terus ada yang memegang kakinya. Nah, dia mengatakan, oh gajah itu seperti pohon kelapa. Ya kan yang dia pegang adalah kakinya. Dan seterusnya. Itulah cara pikir kedokteran barat. Tapi kalau kedokteran timur tidak. Kedokteran timur melihat keseluruhan. Ya gajah ini ada belalainya, ada ekornya, ada kupingnya, ada kakinya, ada badannya. Apa buktinya kalau kedokteran barat itu melihatnya hanya sebagian? Nah, kedokteran barat itu membagi-bagi
pengobatan atau medis itu berdasarkan dengan spesialisnya. Kalau Anda perhatikan dalam gambar ini, ada namanya spesialis gastrointestinal, itu spesialis untuk saluran pencernaan. Ada spesialis pulmologis itu spesialis paru-paru. Kemudian ada yang khusus misalnya mengenai endokrin khusus mengenai kelenjar. Ada yang memang khusus mengenai dermatologis itu kulit, ahli spesialis kulit. Ya, tapi kalau Anda perhatikan kedokteran timur, misalnya akupuntur, ya, atau akupressure, atau kalau Anda pergi ke TCM, Traditional Chinese Medicine, itu tidak pernah ada TCM spesialis kulit, ya, TCM spesialis penyakit paru-paru, TCM spesialis penyakit jantung, itu tidak ada. Yang namanya TCM ya TCM untuk keseluruhan. Ya, misalnya akupuntur, ya, kalau kita pergi ke seorang ahli akupuntur, dia tidak akan pernah dibagi-bagi akupuntur spesialis paru-paru, akupuntur spesialis jantung, tidak, karena dia melihat keseluruhannya. Jadi Anda bisa melihat bedanya sudut pandang atau cara pandang kedokteran barat dan kedokteran timur, ya. Nah, ini mempengaruhi materi Dr. Syafid yang lalu yang pernah kita bahas, yaitu cara melihat atau mendefinisikan penyakit. Ya, kalau kedokteran barat, dia seringkali atau lebih suka menggunakan penyakit itu sebagai labelisasi. Jadi dia selalu akan meminta nama penyakit. Apa nama penyakitnya? Apa nama penyakitnya? Apa nama penyakitnya, ya? Nah, itu modelnya begitu. Nah, kalau teman-teman itu masih berpikir dengan cara penyakitnya apa? Misalnya kalau teman-teman OT, oh ini penyakitnya ini, minta dijelaskan penyakit A, penyakit B, penyakit C, dan sebagainya, berarti sebenarnya kita masih memakai konsep cara berpikir kedokteran barat. Karena memang dia menyebutnya dengan istilah labelisasi, namanya ini. Makanya kalau kita bahas namanya bisa puluhan, bahkan ratusan nama. Tapi beda dengan kedokteran timur. Nah, coba Anda lihat ini bedanya, ya. Kalau kedokteran barat, ya, kita sebut sebagai dokter, ya, karena sekarang semua pendidikan kedokteran itu selalu mengacu kepada kedokteran barat, ya. Kalau kedokteran timur kita sebut sebagai terapis, ya, akupunturis, akuprosoris, shinsei, ya, TCM kita sebut sebagai terapis, ya. Nah, cara berpikirnya beda. Kalau kedokteran barat itu cara berpikirnya adalah disease model, ya. Kalau kedokteran timur namanya biographical model. Disease model artinya selalu mereka akan mengatakan, oh ini penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini. Mereka akan cari kepada penyakitnya. Tapi kalau biographical model artinya melihat manusia itu secara keseluruhan, bukan hanya ngotak-otik penyakitnya. Contoh misalnya, kalau kedokteran barat itu akan melihat, oh penyakitnya paru-paru, ya paru-paru itu akan terus dilihat. Tapi kalau biographical model, dia tidak hanya melihat paru-paru, dia melihat aspek lain. Ya, ini ada hubungan dengan wellness tadi. Dia akan melihat apa cara berpikirnya, bagaimana kehidupan sosialnya, bagaimana emosinya, dan sebagainya. Ini yang namanya biographical model. Nah, kalau kedokteran barat, itu selalu represif. Represif itu begini, upaya yang dia lakukan adalah mematikan. Mematikan maksudnya menyingkirkan. Misalnya, kalau kedokteran barat itu misalnya orangnya sakit kepala, dia akan kasih obat untuk mematikan atau menyingkirkan rasa sakit itu. Jadi dia memang represif. Dia akan mematikan atau menyingkirkan rasa sakit itu. Kalau dia batuk, kasih obat anti batuk. Jadi dia menyingkirkan rasa batuknya. Tapi kalau kedokteran timur, dia nggak seperti itu. Dia akan persuasif. Persuasif itu maksudnya dia akan melihat ke akar masalahnya dan dia akan mencoba mengatasi di akar masalahnya, bukan pada simptom atau gejalanya. Nah, kalau kedokteran barat itu fixed mindset. Fixed mindset maksudnya ya kalau sudah ini ya ini. Kalau sakitnya ini obatnya ini. Kalau sakitnya ini obatnya ini. Tapi kalau kedokteran timur itu growth mindset. Growth mindset itu artinya gini, dia berkembang terus cara berpikirnya. Kenapa? Karena tiap orang, walaupun sakitnya sama, tapi kondisinya beda. Dua orang pasien sama-sama datang dengan keluhan sakit kepala, ya, atau dengan keluhan gejala yang tampaknya sama, tapi kalau kedokteran timur pendekatannya akan berbeda. Karena satu orang dianggap unik.
Tapi kalau kedokteran barat enggak, itu disamaratakan. Terus kemudian yang disebutkan di sini, ya, kedokteran barat bersifat reduction, fatalistik, determine, kemudian iatrogenik, dan pasien itu sebagai objek. Jadi pasien itu sebagai objek. Jadi objeknya itu pasien. Tapi kalau kedokteran timur tidak. Sifatnya adalah holistik. Holistik itu melihat keseluruhan pasien. Kemudian integratif. Integratif itu dia akan melihat dengan menghubungkan faktor-faktor lain. Dan kemudian pasien itu dianggap sebagai subjek, bukan objek. Jadi pasien itu adalah subjek. Ya, subjek itu berarti dia teman. Ya, dia menjadi pelakunya. Bahwa yang menyembuhkan adalah pasien itu sendiri. Tapi kalau dalam kedokteran barat, yang menyembuhkan adalah dokternya. Jadi subjeknya dokter, objeknya adalah pasien. Tapi dalam kedokteran timur tidak. Ya, terapis itu hanya membantu. Pelakunya, subjeknya adalah si orang yang sakit itu. Dia sendiri yang akan menyembuhkan. Nah, terapis hanya membantu bagaimana dia mencapai sebagai pelaku pasien itu untuk menyembuhkan. Ya. Nah, perhatikan, makanya sistem pengobatannya beda juga. Bagaimana sistem pengobatannya? Nah, ini bedanya. Kalau kedokteran barat, dia akan berkonsentrasi pada drug. Drug itu obat. Sakitnya ini, obatnya ini. Sakitnya ini, obatnya ini. Sakitnya ini, obatnya ini. Maka bisa jadi obat itu jumlahnya makin banyak. Karena kalau penyakit tambah, pasti obatnya tambah. Penyakit tambah, obatnya tambah. Tapi kalau kedokteran timur, dia lebih suka menggunakan plant medicine. Plant medicine itu artinya adalah obat, tapi yang bersifat alami, tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Nah, apa bedanya teman-teman? Nah, bedanya banyak. Pertama ini, kalau dia sifatnya herba, kita sebut sebagai herba lah. Ya, herba itu sifatnya natural, karena dia from nature, karena berasal dari alam. Tapi kalau drug, obat, itu sifatnya sintetis dan tidak bersifat alami, karena dia adalah buatan pabrik. Ya, contoh paling gampang adalah vitamin C. Vitamin C ada dua, vitamin C alami dan vitamin C sintetis. Vitamin C alami, kalau Anda misalnya makan jeruk, jeruk mengambil vitamin C, mengandung vitamin C. Kalau Anda makan jeruk, berarti Anda makan vitamin C alami. Tapi kalau Anda membeli di pabrik, misalnya, ya, di apotek maksud saya, vitamin C yang sudah katakanlah di dalam bentuk tablet atau sebagainya, boleh jadi itu adalah sintetik. Sama-sama vitamin C, tapi dia sintetik, tidak alami, karena dia buatan pabrik. Nah, ini bedanya. Kedua kemudian, bedanya adalah kalau obat-obat herba, atau bukan obat ya, kalau bahan-bahan herba, itu sifatnya empty, support, dan moderate. MP maksudnya dia menyokong, support dia mendukung. Mendukung apa? Mendukung tubuh kita, karena tubuh kita sebenarnya dirancang bisa mengobati diri, tapi butuh didukung atau butuh dibantu. Seperti seseorang yang mengangkat beban. Ya, orang itu bisa mengangkat beban. Misalnya bebannya katakanlah 20 kilo dia bisa angkat. Tapi ketika bebannya bertambah, tidak diambil alih oleh mesin, tapi dibantu supaya dia bisa mengangkat beban itu, misalnya menaruh ke panggulnya. Ya, kalau Anda pernah lihat orang mau menaruh beban di panggung di bahunya, ada orang lain bantu dia naruh di panggul. Nah, itulah sifat dari herba. Dia support, dia bantu tubuh kita untuk bisa mengatasi sendiri. Tapi kalau obat kimia, dia bersifat block, suppress, dan obstruct. Maksudnya adalah dia sifatnya menekan atau malah mematikan. Misalnya, rasa sakit itu dimatikan. Batuk dimatikan. Sakit kepala dimatikan. Dengan cara diblok sarafnya. Tapi kalau dalam herba tidak. Kenapa? Itu dibiarkan. Loh, kenapa dibiarkan? Justru itu satu tanda ada yang tidak beres. Nah, apa yang itu tidak beres? Saya akan tangani yang tidak beres. Kalau itu tidak beres selesai, maka gejalanya pun akan selesai. Itu sudut pandangnya. Yang ketiga, kalau herba sifatnya detox. Tapi kalau dia obat kimia, nama sifatnya toksik. Jadi malah memasukkan toksik. Tapi kalau herba detox, mengeluarkan justru racun itu. Nah, ini yang lebih menarik lagi. Kalau dia herba, sifatnya multidimensi.
multidimensi berarti banyak sekali. Jadi satu herba bisa bermanfaat untuk berbagai masalah kesehatan, namanya multidimensi. Tapi kalau obat itu tidak pernah multi, tapi sifatnya one dimensi. One dimensi hanya satu. Obat sakit kepala ya hanya untuk sakit kepala. Obat batuk yang hanya untuk menghentikan batuk. Ya, obat untuk A ya untuk hanya menghentikan A dan sebagainya. Tapi kalau herba tidak. Satu produk bisa untuk banyak sekali masalah kesehatan. Itu sifat dari herba yang sifatnya alami. Nah, kemudian di bawahnya ini sifatnya homeostasis, intelijen, sedangkan ini sifatnya program satu robot, ya, dan sebagainya. Ini adalah sistem yang membedakan antara obat dan herba. Nah, sekarang yang benar itu sebenarnya bagaimana? Yang benar itu, ya. Nah, menarik, kita mau bicara mengenai Hippocrates. Kalau Anda ketahui, Hippocrates itu disebut sebagai bapak kedokteran modern atau bapak kedokteran barat. Jadi kedokteran barat sebenarnya dulunya mengacu kepada Hippocrates. Tapi anehnya, prinsipnya Hippocrates justru sekarang tidak dipakai. Prinsip Hippocrates justru dipakai oleh kedokteran timur. Nanti kita akan buktikan bagaimana kedokteran barat tidak memakai prinsip Hippocrates, walaupun Hippocrates disebut sebagai bapak kedokteran barat, ya. Yang hanya dipakai sekarang adalah sumpah Hippocrates, ya. Kalau ada dokter di wisuda, dia akan mengucapkan sumpah yang namanya sumpah Hippocrates. Tapi prinsip-prinsip terapinya tidak digunakan. Nah, Hippocrates pernah mengatakan di sini, dikutip di slide ini, kalau seseorang mencoba untuk mengobati atau membantu orang lain, dia harus menguasai atau menguasai ilmu yang menyeluruh. Jadi dia harus mengerti, memahami seluruh dari orang itu, tidak hanya satu bagian, tidak hanya bagian tertentu, tapi menyeluruh. Itu yang disebut sebagai holistik. Jadi sebenarnya Hippocrates itu sudah memiliki sudut pandang kedokteran timur atau holistik, ya. Nah, ini adalah kata-kata Hippocrates juga, ya. Dia bilang begini, it is more important to know what sort of person, ya, has a disease than to know what sort of disease a person has. Maksudnya gini, lebih penting mengetahui mengenai orang itu yang sedang sakit atau punya penyakit daripada mengetahui penyakitnya orang itu. Itu prinsipnya Hippocrates. Artinya, fokus dari seorang terapis adalah pada orangnya, bukan pada penyakitnya. Jadi orangnya secara keseluruhan dilihat. Nah, ini adalah 7 prinsip dari Hippocrates, ya. Yang pertama namanya vis medicatrix naturae. Ini bahasa Yunani, ya, karena Hippocrates itu orang Yunani. Prinsip pertama yang dia katakan adalah vis medicatrix naturae. Artinya healing power of nature. Jadi alam itu punya kekuatan untuk menyembuhkan. Maka sebenarnya yang terbaik kalau menyembuhkan, pakailah bahan-bahan yang bersifat alami, bukan sintetis. Ya, ini prinsip yang pertama dari Hippocrates, alami. Ya, pakai bahan-bahan alam, bersifat alami. Prinsip yang kedua adalah primum non nocere et nocere. Artinya apa? Ya, first never prepone to do something and do not harm. Maksudnya, kalau ada seseorang yang sakit, cepat lakukan sesuatu untuk membantu dia dan jangan melukai. Maksudnya jangan melakukan tindakan yang melukai dia. Ya, menyayat dia atau intervensi merobek dia dan sebagainya. Jadi kalau bisa jangan melukai dia. Itu prinsip yang kedua dari Hippocrates. Prinsip yang ketiga adalah tole causam. Apa maksudnya tole causam? Discover the cause. Jadi carilah akar masalahnya. Jangan hanya lihat gejalanya. Jangan hanya lihat tandanya, tapi cari masalahnya apa? Tole causam. Ya. Kemudian yang keempat adalah ya, tole totum. Apa itu tole totum? Treat the whole person. Maksudnya tangani orang itu secara menyeluruh. Bukan hanya paru-parunya, misalnya kalau karena dia sakit paru-paru, tapi menyeluruh. Bagaimana kondisinya, environment-nya, hubungan sosialnya, bagaimana emosinya, bagaimana tingkat spiritualnya, bagaimana perasaan dia, feeling dia, dan sebagainya. Itu disebut sebagai ya tole totum. Ya. Prinsip berikutnya adalah preventie. Preventie artinya preventive medicine.
Jadi kalau memberikan pengobatan itu sifatnya bukan supresif, bukan menekan, bukan mematikan, tapi sifatnya mencegah, menyokong, mensupport, ya, mempersuasi dia. Berikutnya adalah, nah, tadi ini yang menarik ya, wellness and health promotion. Jadi capek kesejahteraan ke arah, bukan dari kalau kesehatan hanya sifatnya promosi aja, promosi kesehatan, tapi yang dicapai adalah wellness-nya. Nah, tadi wellness menyangkut ada 6 aspek dari kehidupan dia ya. Dan yang terakhir docere. Docere itu maksudnya teach the person. Jadi kalau kita menjadi terapis, didiklah orang itu. Docere ya, dosen ya. Artinya didik dia. Kenapa? Karena kedokteran timur ingat, pasien itu pelaku atau subjek, bukan objek. Kalau kedokteran barat, pasien adalah objek, pelakunya adalah dokter. Dokter yang menyembuhkan. Tapi kalau dalam kedokteran timur tidak, pasien itu sendiri yang harus menyembuhkan, dia subjeknya. Maka supaya dia bisa bertindak menjadi pelaku, bagaimana? Didik dia, docere ya. Misalnya melalui gaya hidup, melalui gaya makan, istirahat, dan sebagainya. Jadi kita kasih obat apapun misalnya, kalau dia memang tidak mengembangkan gaya hidup yang sehat, ya percuma. Ya, kenapa? Karena akar masalahnya ya di situ. Itu yang dibahas dalam kedokteran timur. Jadi ini 7 prinsip. Nah, perhatikan, ya prinsip ini tidak digunakan dalam kedokteran barat. Prinsip ini justru dipakai dalam kedokteran timur, ya. Nah, maka kita akan membahas lebih jauh justru mengenai kedokteran timur. Nah, ini perbedaannya. Perhatikan ini 2 hal yang berbeda. Ini adalah pohon. Bagian atas cabang dan daun-daun, bagian bawah adalah akar. Kedokteran barat melihat mendekati dari sisi disease model, maka yang dia lihat adalah penyakitnya. Penyakitnya itu ibarat daun-daunnya, cabang-cabangnya ya. Maka ada penyakitnya apa? Oh, diabetes. Penyakitnya apa? Oh, cancer. Oh, ini penyakit jantung. Ini autoimun. Kemudian ini penyakit fibromialgia, ini artritis penyakitnya. Dan namanya bisa puluhan, ratusan penyakit. Tapi kedokteran timur melihat akar masalahnya. Karena tadi Hippocrates mengatakan, tolei causum. Cari akar masalahnya. Ya. Nah, akar masalahnya apa? Sebenarnya akar masalahnya, begitu banyak penyakit, akar masalahnya hanya ini. Apakah itu? Ada imun imbalance, struktural imbalance, inflammatory imbalance, hormonal imbalance, dan sebagainya. Semua namanya imbalance. Apa itu imbalance? Ketidakseimbangan ya. Kalau balance itu seimbang, imbalance ketidakseimbangan. Jadi pada dasarnya semua penyakit itu adalah hasil dari ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan dalam tubuh kita. Misalnya ketidakseimbangan antara asam dan basa, ketidakseimbangan antara oksidan dan antioksidan, ya, ketidakseimbangan jumlah kalsium yang terikat dengan kalsium yang bebas, ya, ketidakseimbangan antara jumlah kalium dan jumlah natrium, ya, itu semua adalah ketidakseimbangan yang menyebabkan masalah kesehatan. Jadi kedokteran barat hanya melihat bagian atas, kedokteran timur melihat bagian bawah. Jadi kedokteran timur tidak akan menyebutkan nama penyakit sebagai pokok perhatian mereka. Tapi apa yang menyebabkan itu? Ya, apa yang menyebabkan situasi itu? Ya, itu yang menjadi konsep kedokteran timur. Mari kita ambil sebuah contoh saja yang paling gampang, yang paling umum ya. Misalnya, kalau Anda punya satu gejala penyakit, misalnya sariawan. Anda sariawan, terus kemudian badannya tidak enak, ya, badannya panas, tapi panasnya tidak karuan. Maka kalau kita berobat menurut sistem kedokteran barat, ya Anda akan dikasih obat penurun panas, ya. Kemudian Anda akan dikasih obat, ya, mungkin yang dioleskan kepada sariawan Anda, ya, supaya sariawan itu menjadi sembuh, obatnya dioleskan di sariawan itu. Ya, sudah 2 obatnya. Tambah lagi karena sakit dikasih obat anti sakit, ya. Obat anti sakit. Jadi sudah 3 obat. Tapi kalau kita pergi kepada kedokteran timur, misalnya katakanlah kita pergi kepada seorang shinsei misalnya,
Maka dia langsung mengatakan, oh ini panas dalam. Jadi tadi rasa sakitnya, sariawan, panasnya itu disebabkan panas dalam. Jadi dia tidak akan kasih obat untuk rasa sakit tadi, anti rasa sakit, untuk dioleskan kepada sariawannya, tidak. Dia akan cari obat, cari herba maksud saya, bahan-bahan yang sifatnya akan memberikan dampak untuk mendinginkan tubuh kita. Nah, salah satu prinsip dalam kedokteran Timur Cina adalah prinsip mengenai yin dan yang. Ya, bahan-bahan itu dibagi antara ini golongannya yin, dingin, ini golongannya yang, panas. Kalau yin-nya terlalu besar, harus diimbangi yang-nya. Yang-nya dikasih. Maka dia akan mengasih, oh ini sifatnya panas dalam. Maka dia akan kasih mungkin bahan-bahan yang bersifat mendinginkan. Misalnya mungkin buah-buahan atau mungkin beberapa herba yang sifatnya mendinginkan. Sehingga terjadi keseimbangan. Karena kedokteran Cina itu mengatakan bahwa tubuh kita itu kalau seimbang antara yin dan yang-nya, ya, maka tubuh kita akan mengalami kondisi yang sehat. Tapi kalau tidak keseimbang sakit, maka dia akan cari keseimbangan. Nah, itu adalah bedanya antara kedokteran Barat dan kedokteran Timur. Prinsipnya berbeda. Nah, ini mempengaruhi cara pendekatan kita. Nah, gambar ini seringkali dipakai oleh Dr. Syafiq, dan gambar ini memang yang membuat Dr. Syafiq untuk memberitahu kondisi tubuh kita. Jadi dalam tubuh kita ini, teman-teman ya, Bapak Ibu, manusia itu disebut sebagai makhluk independen in interpendensi. Maksudnya gini, manusia itu sebuah makhluk bebas, dia mandiri, ya. Tapi walaupun dia mandiri, dia bergantung kepada lingkungannya. Maka ada dua keseimbangan dalam tubuh manusia. Yang pertama di bagian atas ini namanya homeodinamik. Yang kedua keseimbangannya namanya homeostasis. Ya, homeostasis adalah kata homeo itu keseimbangan, kalau stasis itu sudah ditetapkan, statis itu ada dalam tubuh kita. Kalau homeodinamik, homeo itu keseimbangan, dinamik itu berarti fluktuatif. Itu menunjukkan bahwa pengaruh dari luar. Jadi tubuh kita punya dua keseimbangan. Jadi satu pertama adalah keseimbangan dalam tubuh kita yang sudah ditetapkan segitu. Contoh misalnya adalah tekanan darah. Ya, umumnya normal tekanan darah adalah 120 garis miring 80. Ya. Kalau tubuh kita mengalami kondisi tekanan darahnya naik, maka dia berupaya untuk homeostasis. Artinya homeostasis itu adalah dia akan bekerja untuk membuat tekanan darahnya kembali lagi ke normal. Itu namanya homeostasis. Jadi tubuh kita ini punya mekanisme untuk menstabilkan diri sesuai dengan patokannya. Ya, patokan tekanan darah sekian, patokan asam urat sekian yang normal, patokan kolesterol sekian, patokan semua ada patokannya dalam tubuh kita ya, tidak beda-beda patokannya. Nah, tubuh kita akan bergerak untuk apa? Untuk menstabilkan sendiri. Itu namanya homeostasis itu dalam tubuh kita. Nah, bagaimana caranya? Kalau homeodinamik itu dari luar. Ya, dari luar misalnya pikiran atau kata-kata negatif atau pengaruh dari luar. Semua pengaruh dari luar itu disebut sebagai homeodinamik. Nah, tubuh kita karena bergantung kepada di luar, itu sangat terpengaruh. Dan bagaimana caranya tubuh kita menstabilkan pengaruh dari luar? Itu melalui satu bagian tubuh yang namanya pineal body. Pineal body itu berada di atas hipotalamus. Ya. Pineal body pada waktu ada pengaruh dari luar, dia akan mengadakan yang namanya neuroadaptation. Jadi pada waktu ada pengaruh dari luar, katakanlah misalnya Anda dimarah-marahi orang. Berarti ada suatu pengaruh masuk ke dalam diri kita ya, ke emosi kita. Maka yang menangani adalah pineal body. Nah, pineal body itu akan menggerakkan neuroadaptasi. Jadi adaptasi dari saraf-saraf kita. Apa yang dia lakukan? Ada dua, neuroplasticity dan neurogenesis. Menghadapi keadaan luar yang baru, nah kemampuan otak kita adalah neuroplastisasi, itu menyesuaikan diri, neurogenesis membentuk saraf yang baru untuk mengatasi situasi yang dari luar. Bagaimana dari dalam? Dari dalam, kalau ada kondisi tubuh kita yang tidak seimbang, maka yang akan menangani namanya hipofise. Ya, hipofise itu di bawah hipotalamus.
Apa yang dia lakukan? Dia akan mengatur yang namanya neuroregulation. Kalau tadi neuroadaptasi, kalau yang dari luar, kalau dari dalam namanya neuroregulation. Nah, neuroregulation ini ada 3. Yang pertama namanya automatic regulation, sistem transduksi, itu sifatnya otomatis. Itu cepat dilakukan dalam hitungan sepersekian detik, maka kalau ada yang tidak beres, tubuh kita langsung segera membuat regulasi, mengatur lagi supaya tetap sesuai dengan patokannya. Kalau itu tidak bisa secara otomatis, maka dipakai sistem yang namanya short term regulation, yaitu neuroreflex. Kalau sistem ini nggak jalan, pakai sistem yang ketiga, namanya long term regulation, yaitu neuroendogen. Tapi neuroendogen itu sifatnya lama. Jadi kalau sesuatu yang bersifat hormon, itu sifatnya lama. Nah, semua aspek ini bekerja, sehingga akhirnya membuat manusia tetap stabil. Jadi dalam tubuh kita ada keseimbangan yang namanya homeostasis dan namanya homeodinamik. Nah, prinsip ini sebenarnya yang menjadi dasar kedokteran timur. Mereka melihat dalam tubuh kita ada keseimbangan. Pada waktu keseimbangan itu terganggu, maka tubuh kita sebenarnya berupaya untuk mengembalikan terus keseimbangan itu melalui beberapa regulasi tadi ya. Ada yang sifatnya otomatis, jangka pendek, jangka panjangnya, short term jangka pendek, long term jangka panjang. Kalau ini nggak bisa mengatasi, barulah kita sakit. Gitu ya, ingat ya. Kalau ini nggak bisa mengatasi, barulah kita sakit. Nah, kalau Anda sadari, sebenarnya setiap detik tubuh kita itu mengadakan adaptasi. Ya, kita tidak pernah sadar, tapi sel-sel kita tahu. Kita menghadapi kondisi yang berubah, cuaca yang berubah, udara yang berubah, metabolisme tubuh yang berubah, tapi tubuh tidak pernah beritahu kepada kita. Dan mereka secara cepat mengatasinya sendiri. Kalau sistem otomatisnya tidak bisa, pakai sistem namanya short term tadi ya. Ada lihat ini ada short term. Kalau short term nggak bisa, long term. Kalau long term nggak bisa, tubuh menyerah, sakit Anda. Barulah mulai gejalanya sakit dan sebagainya. Baru kemudian butuh terapis untuk membantu kita mengembalikan lagi sistem keseimbangan. Maka akar dari segala masalah adalah ketidakseimbangan. Nah, ini ada health model yang bagus, teman-teman ya. Ini adalah health model yang sebenarnya terjadi dalam sel kita. Jadi sebenarnya kalau kita mau sehat, itu ada beberapa faktor yang harus kita ingat. Yang pertama, di bagian atas, ya di jam 12, itu ada namanya acidos balance, keseimbangan asidosis. Ya, ini adalah keseimbangan untuk asam dan basa dalam tubuh kita. Jadi balance keseimbangannya, gitu ya. Nah, keseimbangan ini sangat penting karena kalau kondisi asam dan kondisi basa itu bisa mempengaruhi. Kemudian kalau Anda ke bagian kanan, jam 3, ya, atau jam setengah 3, itu ada namanya aerobik metabolisme. Aerobik metabolisme berarti adalah metabolisme aerob yang membutuhkan oksigen. Kalau oksigennya tidak bisa, berarti Anda akan mengalami kondisi yang namanya metabolisme anaerob. Ya, metabolismenya anaerob, tapi ini metabolismenya aerob. Nah, kemudian yang ketiga di jam ini di bawahnya ada namanya oksidan antioksidan balance. Jadi keseimbangan antara oksidan dan antioksidan. Jadi kalau jumlah oksidan dan antioksidan itu seimbang, kita sehat. Di bagian bawahnya jam ke-6 ada namanya connective tissue integrity. Jadi integritas jaringan ikat. Jadi kalau jaringan ikat kita bagus, ya kuat, tidak rapuh, maka kita akan sehat. Di bagian kiri pada sekitar jam 5 itu ada namanya healthy acute inflammatory response. Maksudnya gini, kalau respon inflamasi kita itu bagus, akut, ya, berarti tubuh masih bisa mengatasi kondisi yang tidak nyaman. Tapi kalau kondisinya sudah inflamasinya nggak bisa diatasi, sifatnya kronis, maka tubuh akan sakit. Terus kemudian di sebelah kiri ini, ya, ini di jam ke-11, itu ada namanya healthy balance of free and bound calcium. Jadi
keseimbangan antara kalsium yang bebas dan kalsium yang terikat. Ya, keseimbangan kalsium inilah yang membuat kita sehat. Jadi kalau Anda perhatikan, ini dari segi sel ya, dari segi sel akan sehat kalau satu ini keseimbangan asidosisnya asam basa, kedua metabolismenya itu aerob, artinya metabolismenya oksigennya cukup. Kemudian yang ketiga, keseimbangan keseimbangan oksidan dan antioksidan cukup. Kemudian integritas jaringan ikatnya bagus. Terus kemudian reaksi inflamasinya masih akut, bagus. Dan kemudian keseimbangan antara jumlah kalsium bebas dan terikat bagus. Nah, ini akan membuat sel kita sehat. Lihat, perhatikan, dasarnya adalah keseimbangan. Nah, kalau keseimbangan ini terganggu, timbul penyakit. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh bagaimana pintu masuknya penyakit. Atau dengan kata lain, pintu sel menjadi sakit. Pertama, pada waktu jumlah asam dan basa dalam tubuh kita tidak seimbang. Ya, tubuh kita cenderung menjadi asam, maka timbul yang namanya acid stress. Ya, acid stress itu adalah pintu pertama munculnya penyakit. Ini munculnya penyakit yang pertama adalah acid stress. Situasi tubuh yang terlalu asam. Pintu berikutnya adalah pada waktu metabolisme sel itu berubah dari aerob menjadi anaerob. Aerob maksudnya ada oksigen, aerob terjadi ketika kurang oksigen. Jadi kalau aerob kurang oksigen, metabolisme menjadi aerob, nah timbul masalah yang namanya oxidative stress. Oxidative stress terjadi ketika jumlah oksidan dan antioksidan tidak seimbang. Jumlah oksidan atau radikal bebasnya terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah antioksidannya. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah karena anaerob metabolisme. Ini akan menyebabkan timbul penyakit. Ini pintu yang kedua. Jadi pintu pertamanya ini, pintu keduanya ini. Ya, ini pasti akan sakit selnya. Nah, perhatikan pada waktu terjadi oxidative stress, apa yang terjadi? Oxidative stress akan menimbulkan keadaan yang disebut sebagai kronik inflamasi. Kronis inflamasinya kronis, tidak akut. Kalau inflamasinya masih akut, berarti tubuh masih bisa mengatasi. Tapi kalau sudah berlama-lama, namanya kronis, tubuh nggak bisa mengatasi, maka ini akan menjadi pintu penyakit yang ketiga. Munculnya penyakit kalau situasinya kronik inflamasi. Nah, kronik inflamasi salah satunya disebabkan karena oxidative stress. Oxidative stress juga menyebabkan kondisi yang keempat, yaitu namanya integritas jaringannya menjadi rusak, breakdown. Jadi jaringan ikatnya rapuh, tidak kuat. Ketika jaringan ikat menjadi rapuh, ini ada menjadi pintu penyakit yang keempat. Ini pintu keempat munculnya penyakit. Penyebabnya bisa karena oxidative stress. Nah, satu lagi adalah di sebelah kiri atas, ya, free calcium excess. Maksudnya adalah jumlah kalsium bebasnya terlalu besar. Tidak seimbang dengan jumlah kalsium yang terikat. Nah, jumlah kalsium yang terlalu banyak dalam sel yang bebas, ini akan menjadi problem munculnya penyakit. Ini pintu yang kelima penyakit. Jadi, Anda bisa melihat ada 5 pintu munculnya penyakit. Penyakitnya bisa macam-macam. Bergantung, kalau sel yang rusak di lever atau hepar, maka ya penyakitnya penyakit lever atau hepar. Kalau yang rusak adalah sel pankreas, terutama di sel-sel beta di pulau Langerhans pada pankreas, maka penyakitnya adalah diabetes. Ya, dan seterusnya. Jadi sebenarnya prinsip ini yang kita pahami menjadi akar masalahnya. Maka kalau kita pengen sehat, nah kalau kita kembali lagi kepada slide yang sebelumnya, kalau kita pengen sehat, kuncinya adalah satu, ya, keseimbangan asam basa dipertahankan. Kedua, metabolismenya harus tetap aerob, banyak oksigen. Maka kenapa kita harus olahraga yang bagus supaya oksigen masuk, ruangannya banyak ventilasi, itu oksigennya supaya masuk, karena biar metabolismenya aerob. Ya. Ketiga, keseimbangan oksidan, antioksidan harus cukup dalam tubuh kita. Itulah sebabnya kenapa kita harus banyak makanan yang mengandung antioksidan. Kemudian integritas jaringan ikatnya juga bagus. Terus kemudian akut inflamasinya dijaga, jangan sampai menjadi kronis. Dan kemudian jumlah kalsium bebas dan yang terikat tetap
jumlahnya seimbang. Nah, keseimbangan ini yang menyebabkan kita sehat. Tapi kalau keseimbangan terganggu, maka itu pintu munculnya penyakit. Ya. Nah, ini contoh. Tadi ingat ya, asid stres ini yang terjadi. Asid stres kalau terjadi misalnya pada sistem saraf otak atau sistem saraf pusat, kalau kondisinya asid stres, apa yang terjadi? Sakit kepala, kemudian susah tidur, kebingungan, ya, confusion kebingungan, loss of consciousness, kehilangan kesadaran, terus sampai akhirnya koma. Itu bisa karena asid stres. Ya, pada jantung di sebelah kanan ya, heart pada jantung, apa yang terjadi? Aritmia. Jadi istilahnya detak jantungnya itu tidak normal, tidak teratur, ya, kemudian increase heart rate, jadi meningkatnya jumlah detak jantung kita. Ini bisa terjadi karena acid stress. Nah, ini contoh penyakit-penyakit yang disebabkan karena oxidative stress. Oxidative stress itu artinya adalah kondisi ketika jumlah radikal bebas atau oksidan lebih tinggi daripada antioksidan, sehingga tubuh mengalami yang namanya oxidative stress. Nah, penyakitnya apa? Anda bisa lihat. Kalau itu pada jantung terjadi yang namanya oxidative stress, maka terjadi namanya hipertensi. Ya, pada jantung. Kemudian iskemia, sampai pada miokardial infarct, kematian pada jaringan otot di jantung. Kalau pada kulit apa penyakitnya? Skin aging, artinya penuaan dini pada kulit. Kulit jadi berkerut cepat, kulit jadi cepat rusak. Atau mungkin pernah dengar namanya psoriasis, ya, penyakit kulit yang namanya psoriasis. Atau Anda pernah dengar namanya dermatitis, melanoma. Ini sebenarnya problemnya hanya satu, apa? Oxidative stress. Nah, medis melihatnya dari nama penyakitnya. Tapi kalau kita melihat apa akar masalahnya? Oxidative stress. Ya. Kemudian pada joint itu maksudnya persendian. Lihat, oxidative stress pada persendian menyebabkan penyakit apa? Ada rheumatoid, osteoartritis, ada psoriasis, dan sebagainya. Jadi, kalau Anda mau menghafalkan nama penyakit-penyakit ini banyak sekali, Anda tentu tidak akan sanggup. Tapi Anda tahu akar masalahnya adalah oxidative stress. Ini contoh lain. Tadi ingat, oxidative stress bisa menyebabkan kronik inflamasi, ya. Nah, kalau kronik inflamasi bisa menyebabkan penyakit apa? Nah, Anda bisa lihat begitu banyak, ya, puluhan jenis penyakit. Yang paling atas di jam 12, all cancer stages. Jadi, semua jenis dari cancer disebabkan karena kronik inflamasi. Kemudian kalau Anda mau lihat misalnya di bagian apa ini? Bagian kiri, cardiovascular disease. Ya, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Kronik inflamasi menyebabkan apa? Ada atherosclerosis, ya. Anda tahu ya, atherosclerosis berarti dinding pembuluh darahnya itu terjadi plak-plak yang makin lama makin tebal, kemudian lumen atau lubangnya pembuluh darah makin kecil. Nah, ini menyebabkan nanti kalau tersumbat pada jantung namanya koroner, ya. Pada otak bisa menjadi stroke, iskemia, ya. Kemudian ada heart failure, gagal ginjal, gagal jantung, kemudian ada stroke, hipertensi. Ini semua adalah kronik inflamasi kalau terjadi pada jantung. Kalau terjadi misalnya pada sendi, pada tulang, nah Anda bisa lihat sendiri. Masalah hasadanya ya satu, apa itu? Kronik inflamasi. Jadi, sudut pandang kedokteran timur adalah mencari akar masalahnya, bukan nama-nama penyakitnya. Nah, sekarang bagaimana peranan OT dalam hal ini? Nah, OT punya dua zat aktif, ya, yang disebut sebagai EGCG dan theaflavin. Anda bisa lihat dalam slide ini EGCG di bawahnya dalam tabel itu apa yang bisa dilakukan oleh EGCG? Dia bisa menurunkan oxidative stress dan DNA damage. Jadi bisa menurunkan oxidative stress dan kerusakan pada DNA. Ini dilakukan oleh EGCG yang ada pada teh hitam atau OT. Di sebelah kanan ada zat aktif dalam OT yang namanya theaflavin. Apa yang bisa dilakukan oleh theaflavin? Anda bisa lihat dalam tabel di bawahnya, menurunkan oxidative stress. Jadi oxidative stress diturunkan. Nah, kalau oxidative stress bisa diatasi, tadi ingat, oxidative stress bisa menimbulkan banyak jenis penyakit, namanya bisa puluhan tadi, ya. Tapi akar masalahnya hanya oxidative stress. Nah, OT mengandung dua zat aktif yang banyak bermanfaat untuk oxidative stress.
Maka sebenarnya OT bekerja pada bidang yang menjadi bukan tanda dan gejala, tapi akar dari masalah banyak penyakit. Itulah sebabnya ya OT bisa bermanfaat untuk begitu banyak problem kesehatan ya. Bukan hanya satu. Kalau obat itu satu penyakit, satu obat. Tapi kalau herba, satu herba multidimensi ya, satu untuk semua atau untuk banyak penyakit ya. Jadi kita bicara mengenai oxidative stress. Oke, kita lihat lagi bagaimana OT bisa membantu dalam aspek lain ya. Nah, OT bisa membantu karena ini adalah penelitian dari LIPI yang menunjukkan bahwa kemampuan untuk menangkal radikal bebas, Anda lihat di sini di tabel kolom yang pertama ini, baris yang pertama, aktif sekali ya antioksidannya. Berapa besarnya? Kalau ini dari LIPI, yang sebelahnya ini dari laporan dari Laboratorium Pangan dan Gizi Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Berapa antioksidan dalam OT? Anda bisa lihat di sini 100%. Jadi kita bisa mengandalkan OT untuk membantu mengatasi oxidative stress. Kalau oxidative stress teratasi, maka kronik inflamasi tidak akan terjadi. Integritas jaringan menjadi bagus. Kemudian tadi akut inflamasi tidak terjadi. Kronik inflamasi tidak terjadi. Sehingga tubuh menjadi lebih bagus. Sel-selnya bekerja dengan maksimal ya. Jadi itu adalah materi yang membahas mengenai soal tadi ya. Nah sekarang kita lanjut, Dr. Syafiq juga pernah membahas mengenai soal detoksifikasi. Ya, ini menarik detoksifikasi. Kenapa? Karena tubuh kita itu prosesnya setiap hari adalah intoksikasi dan detoksikasi. Setiap hari tanpa sadar, Anda, saya, itu memasukkan racun dalam diri kita. Tapi pada waktu yang sama, tubuh juga bekerja mengeluarkan racun atau toksin kita. Nah, ini adalah ringkasan, saya ambil beberapa topik yang penting untuk diingat. Yang pertama adalah jenis-jenis toksik. Toksik itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah namanya toksik biologis. Toksik biologis bentuknya adalah mikroba. Itu bisa bakteri, bisa virus yang sifatnya jahat. Ingat ya, tidak semua bakteri atau mikroba itu jahat. Ya, ada yang baik juga, karena dalam perut kita, dalam usus besar kita, ada mikroba atau bakteri yang baik sekali, karena dia membantu kita untuk menghasilkan vitamin K, dan juga membantu pencernaan, dalam arti membantu untuk membusukkan sisa-sisa makanan yang harus dibuang. Itu kerja bakteri yang bagus, jadi nggak semua bakteri jahat. Tapi, kalau bakteri jahat masuk, dia menjadi toksik, namanya toksik biologis. Ya, toksik biologis. Yang kedua adalah toksik polusi. Apa itu toksik polusi? Bisa bentuknya asap kendaraan bermotor, asap rokok, makanan yang kita makan, bahan kimia yang ada di makanan yang kita makan, dan sebaliknya. Itu namanya toksik polusi. Yang ketiga namanya toksik pikiran. Loh, kok ada toksik pikiran? Benar. Dalam bentuk apa itu? Stres, rasa cemas, khawatir. Stres, rasa cemas, khawatir itu toksik. Karena apa? Karena itu merusak cara berpikir kita. Tadi ingat, ada yang namanya homeodinamis, ada yang namanya homeostasis. Nah, homeodinamis salah satunya adalah membantu kita untuk mengadaptasi menghadapi situasi stres, rasa cemas, khawatir. Ini yang bekerja adalah homeodinamis karena dia berasal dari luar. Ya, kondisi dari luar ya, rasa stres dan sebagainya itu. Ini toksiknya. Nah, sekarang ini menarik ini ya, Dr. Syafiq membuat sebuah penjelasan yang membuat kita sadar bahwa setiap hari sebenarnya kita memasukkan racun dalam tubuh kita. Nah, Anda perhatikan ya, di dalam slide ini, hidup itu intoksikasi. Maksudnya dalam hidup kita sebenarnya tanpa sadar setiap hari kita memasukkan racun, namanya intoksifikasi, ya kan? Maka tubuh melakukan detoksifikasi. Ya, tubuh melakukan pengeluaran racun. Nah, caranya bagaimana memasukkan racun atau intoksifikasi? Yang pertama melalui otak, tadi yang melalui toksik pikiran ya. Ada pikiran, kecemasan ya. Tapi itu menjadi racun. Kemudian melalui indera. Nah, ini penglihatan, pendengaran, penciuman itu juga beracun untuk kita juga. Misalnya dari mata kita melihat hal-hal yang tidak bagus ya, mengganggu kita, itu racun. Maka pernah ada saran, menarik ya, ada sebuah saran yang bagus. Kalau Anda setiap hari melihat berita dibatasi.
Karena cenderung banyak berita sekarang bersifat negatif. Itu menjadi toksik untuk pikiran dan hati kita ya. Kemudian ini gastrointestinal, ini adalah sistem pencernaan ya. Sistem pencernaan kita, makanan kita ya ada pewarna, ada penyedap, kemudian ada pengawet dan sebagainya, itu masuk melalui makanan kita. Ini juga toksik. Terus kemudian melalui kulit, kosmetik, mungkin bedak, mungkin pelembab, mungkin ya macam-macam lah ya Anda tahu ya, itu juga bersifat toksik karena tidak semua bahan-bahannya itu sebenarnya berguna atau tidak berbahaya, banyak yang berbahaya. Kemudian pintu berikutnya adalah paru-paru ya. Apa pintu masuknya? Inhalasi parfum, misalnya untuk parfum ya, kemudian obat nyamuk dan sebagainya lewat paru-paru ya. Asap kendaraan, CO dan sebagainya. Kalau yang suka merokok, dari rokok masuk banyak sekali, kira-kira 60 bahan berbahaya ya. Ada tar, ada CO, kemudian ada nikotin dan sebagainya. Itu bersifat toksik. Dari rambut, ya rambut ada dari kuku ya, ada macam-macam. Kemudian peralatan rumah tangga, ya kan, gaya hidup modern, limbah, polusi dan sebagainya. Ini adalah jenis-jenis masuknya toksik ke dalam tubuh kita. Tapi ya, tubuh kita punya kemampuan yang namanya tadi Anda belajar ya, homeostasis. Tubuh kalau ada masuk racun dia akan keluarkan. Bagaimana mekanismenya? Nah, Anda bisa lihat bagaimana mekanisme, bagaimana tubuh kita itu mendetok. Nah, fungsi detok yang paling utama dilakukan oleh lever. Memang ada beberapa bagian untuk mendetok ya, dari mulai otak, sistem pencernaan, ada namanya non-enzim atau enzim-enzim untuk detok. Tapi yang paling utama adalah lever. Ya, Anda lihat bagan ini. Ya, Anda bisa lihat bagan ini. Sorry ya, Anda bisa lihat bagan ini. Ini adalah masuknya toksin. Bisa lewat paru-paru tadi ya. Kemudian bisa lewat kulit skin. Bisa melewati makanan ya, gastrointestinal, berarti melalui usus kita ini ya. Ini masuk racun, toksik. Nah, kemudian semuanya akan didetok di lever. Ini detok di lever ya. Ini lever. Ya. Kemudian setelah didetok oleh lever, dia akan dikeluarkan, ya, dikeluarkan racunnya melalui ini kulit, kemudian melalui ginjal, kidney, melalui usus besar dalam bentuk kotoran, ya, kalau ginjal dalam bentuk urin, kalau kulit dalam bentuk keringat, kemudian melalui paru-paru dalam bentuk udara atau uap air yang mengandung racun, ya. Tapi Anda perhatikan ya. Tubuh punya keterbatasan untuk mengeluarkan racun yang sudah didetok oleh lever. Ya, kelebihan dari racun karena tidak bisa langsung dikeluarkan, itu akan disimpan dalam wujud dua. Di sebelah kiri, ini adalah racun yang larut lemak. Di sebelah kanan, ini adalah racun yang larut air. Jadi kelebihan-kelebihan toksik ini akan disimpan di sini. Kalau dia misalnya yang larut lemak, dia disimpan di mana? Di sel lemak, kemudian di sumsum tulang, kemudian di lever, kemudian di sistem saraf pusat ya. Makanya kelebihan racun bisa disimpan di situ dan akhirnya bermasalah di situ, sakit kepala dan sebagainya. Kalau yang larut air ini sebelah kiri ya, disimpan di darah, jaringan, di otot ya. Ini yang larut air disimpan di sini. Ini yang terjadi. Makanya kenapa tubuh kita misalnya otot kita menjadi pegal, otot kita menjadi linu ya karena mungkin toksiknya banyak tersimpan di situ karena ginjal dan sebagainya ini untuk mengeluarkan racun terbatas. Nah, pada waktu racun masuk ke dalam liver, apa prosesnya? Anda bisa perhatikan di sini. Anda bisa perhatikan. Pada waktu toksin masuk ke liver, ada dua fase liver ini bekerja untuk detoksifikasi. Fase yang pertama, ini fase yang pertama ya, itu dia membutuhkan enzim ya yang namanya sitokrom P450. Ini butuh enzim ini. Ini. Apa yang dilakukan oleh liver ini? Dia ada oksidasi, reduksi, hidrolisis dan sebagainya. Ini cara dia untuk mengubah zat toksik tadi menjadi bahan metabolik. Jadi racun tadi sudah masuk tubuh, kan nggak bisa langsung dikeluarkan, nggak bisa langsung ditolak. Maka oleh liver dia akan diubah menjadi metabolit. Metabolit itu adalah bahan yang bisa diterima tubuh, ya, supaya bisa dikeluarkan. Ini fase yang pertama. Nah, fase yang pertama ini
untuk bisa bekerja, ini nutrisi yang dibutuhkan di bawahnya. Ada vitamin B2, B1, dan sebagainya, ada folik acid, termasuk flavonoid. Teman-teman ingat, OT mengandung flavonoid. Ya, jadi flavonoid ini dibutuhkan untuk membantu bekerjanya fase pertama. Ini sangat dibutuhkan. Maka kalau ada yang bertanya, apakah OT sangat membantu kerja liver? Sangat sekali. Apakah OT bisa membantu detoksifikasi? Bisa. Kenapa? Karena pada waktu liver bekerja di fase pertama, dia butuh nutrisi untuk bisa bekerja. Salah satunya adalah flavonoid. Nah, setelah bahan itu menjadi bahan yang namanya metabolit, barulah dia akan masuk ke fase yang kedua. Nah, fase yang kedua ini sebenarnya adalah mengubah toksin yang larut lemak bisa menjadi larut air. Kenapa? Karena kalau larut air, barulah dia bisa dikeluarkan lewat ginjal, lewat kulit, lewat usus besar, ya, dan lewat paru-paru. Tapi kalau dia masih dalam bentuk toksin yang larut lemak, dia nggak bisa dikeluarkan. Maka fase yang kedua tujuannya mengubah atau membantu agar metabolit itu bisa larut air dan bisa dikeluarkan oleh tubuh. Jadi inilah cara kerja detoksifikasi yang dilakukan oleh liver. Nah, pertanyaannya, apakah OT bisa membantu? Peranan OT bisa sekali. Kenapa? Coba Anda perhatikan tadi, OT ingat ya, mengandung bahan yang disebut sebagai flavonoid ya. Ini flavonoid sangat dibutuhkan. Nah, ini lihat ya, di fase pertama flavonoid dibutuhkan sebagai nutrien untuk melakukan fase yang pertama dari detoksifikasi ya. Dan itu tergantung ya. Oke, jadi jelas sekali. Detoksifikasi sangat penting. Nah, sekarang kita bahas yang terakhir teman-teman. Kemarin Dr. Syafiq juga berapa minggu yang lalu membahas mengenai asam urat. Tapi sekali lagi, kita memahami akar masalahnya, bukan masalahnya ya. Bukan gejalanya, tapi akar masalahnya. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan asam urat? Asam urat, nah ini dia, urit asid metabolisme ya. Asam urat ialah produk akhir dari metabolisme purin. Jadi, ada zat dalam tubuh kita yang namanya purin. Purin ini di metabolisme, produk akhirnya atau sampahnya itu namanya asam urat. Nah, mungkin Anda bertanya, kalau begitu kenapa harus ada purin? Nah, purin itu penting ya, teman-teman ya. Kenapa penting? Nah, purin dan purimidin, ya, purin dan pirimidin itu adalah molekul yang menjadi inti DNA dan RNA. Ya, sel, ingat ya, sel tubuh kita itu ada DNA dan ada RNA. Ya, ada DNA dan RNA. Molekul DNA dan molekul RNA itu dibentuk dari purin dan Mas Dio minta tolong Mas di mute, ada yang buka ininya. Ya, tolong teman-teman di mute dulu ya. Nanti kalau sesi pertanyaan Anda boleh buka mikrofonnya ya. Jadi purin itu penting untuk tubuh. Kita butuh purin. Ya, kita butuh purin karena sel itu ada DNA dan RNA. DNA dan RNA itu intinya butuh purin. Tapi Anda tahu juga bahwa setiap hari ada sel yang mati. Anda pernah ingat Dr. Syafiq menyebutkan setiap hari ada 100 juta sel yang mati. Berarti dari 100 juta sel yang mati itu, DNA, RNA-nya kan harus di metabolisme, harus dirusak atau harus dibuang. Nah, hasil akhir metabolismenya itu adalah asam urat. Jadi kalau Anda perhatikan sebenarnya sumber asam urat ada dua. Nomor satu adalah endogenous uric acid, jadi asam urat dari dalam tubuh kita. Itu adalah dari sel-sel tubuh yang sudah tua dan rusak dan harus dikeluarkan. Jumlahnya banyak. Yang kedua, exogenous uric acid, maksudnya asam urat yang dari luar. Itu dari makanan yang kita makan. Karena semua tanaman dan semua hewan, ya, sel tumbuhan dan sel hewan itu mengandung DNA dan RNA, berarti otomatis mengandung purin. Kalau masuk dalam tubuh kita dicerna makanan itu, maka metabolisme akhirnya adalah asam urat. Jadi asam urat sebenarnya adalah bagian yang normal dalam hidup kita.
Pertanyaannya, kenapa itu menjadi masalah kalau itu kelebihan? Sekali lagi prinsipnya adalah imbalance, ketidakseimbangan. Kalau sudah jumlahnya tidak seimbang, itu jadi masalah. Ya. Nah, sekarang pembahasannya bagaimana? Nah, ini coba Anda lihat. Ini menarik ini ya. Mungkin Anda tidak begitu paham, tapi saya mau tunjukkan ini. Ini adalah metabolisme dari purin tadi ya. Ini urutannya, purin sampai menjadi urit asid atau asam urat. Ini Anda lihat ya. Ini menjadi ini. Nah, ini yang dicetak tebal ini, kayak ini namanya PRPP sintase, ini adalah enzim. Ini enzim. Terus kemudian ada namanya santin oksidase, ini enzim. Terus urikase, ini enzim. Tanpa enzim ini, maka santin tidak bisa berubah menjadi asam urat. Ya, tanpa PRPP sintase ini, maka bahan ini tidak bisa berubah. Ini ada namanya enzim. Jadi, logikanya adalah, nah, kalau seandainya santin ini tidak ada santin oksidase sebagai enzim, maka santin ini tidak bisa berubah menjadi urit asid. Maka metabolismenya berhenti di situ. Jadi tidak ada asam urat. Nah, makanya dibuatlah suatu obat yang namanya santin oksidase inhibitor. Maksudnya, itulah obat asam urat yang namanya allopurinol. Jadi kalau Anda asam urat dikasih resep allopurinol, ya, itu sebenarnya isinya adalah santin oksidase inhibitor. Ya, inhibitor aslinya maksudnya penghambat, pencegah, supaya santin oksidasi enzim ini nggak bekerja. Kalau enzim ini nggak bekerja, maka santin tidak bisa diubah menjadi asam urat. Jadi logikanya begitu, ini obatnya. Tapi Anda tahu obat itu selalu punya efek samping yang kadang-kala tidak menyenangkan. Lebih bagus kita menggunakan bahan alam. Nah, bahan alamnya apa? Yang berfungsi seperti allopurinol yang berisi santin oksidasi inhibitor. Menarik, ini hasil penelitian. Nah, saya mau tunjukkan ya. Rupanya teman-teman, black tea atau OT itu juga mengandung santin oksidasi inhibitor. Terutama pada bahan yang disebut sebagai flavonoid. Jadi flavonoid pada OT atau black tea itu berfungsi sebagai santin oksidasi inhibitor, sehingga menghalangi santin untuk berubah menjadi asam urat. Ya, menghalangi santin berubah menjadi asam urat supaya tidak terjadi penumpukan jumlah asam urat. Nah, ini penelitian ini menunjukkan bahwa OT atau black tea bisa bermanfaat untuk membantu penderita supaya tidak terbentuk lebih banyak asam urat. Karena problemnya adalah kalau asam uratnya berlebihan. Nah, ini penelitiannya seperti ini. Lihat ini hasil penelitiannya. Ya, saya menunjukkan di kotak bawah ini tea, ini water ya. Katakan gini, ya, konsumsi teh hitam atau OT menunjukkan suatu penurunan yang cukup signifikan. Terhadap apa? Terhadap jumlah asam urat yang berlebihan. Jadi ini hasil penelitian teman-teman ya, bahwa OT atau black tea bisa membantu penurunan signifikan jumlah asam urat. Karena apa tadi isinya? Karena ada zat yang namanya flavonoid dalam OT atau black tea yang bisa berfungsi sebagai santin oksidasi inhibitor. Nah, apakah OT bisa membantu? Bisa. Coba Anda lihat. Ini adalah dari LIPI, ya. Ini isinya OT, teman-teman. Anda perhatikan di sini salah satu isinya OT adalah flavonoid. Ya, tadi flavonoid berfungsi untuk detoksifikasi. Ingat ya, fase pertama detox dalam liver butuh flavonoid. Kemudian flavonoid bisa berfungsi sebagai ya tadi oksidase tadi ya, santin oksidasi inhibitor yang bisa membantu untuk mencegah atau mengubah sehingga tidak terjadinya santin diubah menjadi asam urat. Ya, bisa membantu sekali ya. Jadi ini yang kita bisa jelaskan dari materinya Dr. Syafiq mengenai asam urat ya. Jadi kira-kira itu teman-teman ya. Jadi ini reviewnya sudah kita bahas. Memang tidak semuanya karena waktu kita terbatas.
Jadi saya pilih beberapa materi yang bermanfaat, tapi pada intinya Anda dibantu untuk melihat kedokteran timur dari sudut ini ya. Nah, oke. Masih ada waktu, saya kasih kesempatan untuk sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya ya. Silakan kalau Anda ingin bertanya. Silakan kalau Anda ingin bertanya, ini waktunya untuk Anda bisa bertanya. Halo Pak Radik. Tuh, silakan Pak. Yo, silakan. Silakan Pak. Yo, silakan. Ada masuk suaranya Pak? Masuk Pak. Oh iya. Gini Pak Gimana, Radik, Pak? ini kebetulan sekali saya ini lagi di pasar nih. Lagi ini kebetulan ada pasien saya sendiri yang mana asam uratnya itu sudah parah gitu ya. Sudah membengkak, terus sudah agak bolong-bolong juga kayak gula darah gitu. Nah, kalau seperti itu kalau pengobatan seperti itu selain kita pakai AOT, kira-kira apa lagi ya yang harus dijalani gitu? Gaya hidup, posisinya Pak. udah betus. Gaya hidup, Pak. Maksudnya gaya hidup itu bisa pola makan gitu. Satu, pola makan. Apakah dia obesitas, kelebihan berat badan? Iya. Agak gede gitu. Itu memang harus diupayakan diturunkan kelebihan berat badan. Kemudian pola makan, ya, minum banyak air putih. Iya. Ya, itu bisa sangat membantu. Terus kalau itu untuk itu kira-kira itu kan permasalahannya kan awalnya kalau asam urat itu otomatis berurusan dengan ginjal Pak ya. Ya, fungsi ginjalnya. Nah, kalau kita tambahin takaran minumnya mau lebih banyak minum, kira-kira itu nggak ada masalah dengan ginjalnya Pak? Bergantung fungsi ginjalnya pasien tersebut ya. Makanya mungkin bagus juga untuk dicek fungsi ginjal karena asam urat itu tidak semata-mata dari makanan, dari soal makanan Pak. Jadi maksudnya begini, kalau ginjal kita berfungsi bagus, ya jumlah makanan kita juga sehat seimbang, maka ginjal akan sanggup untuk mengeluarkan semua asam urat yang berlebih. Ya, tapi ginjal itu kan punya kapasitas terbatas Pak, kan? Apalagi kalau ginjalnya fungsinya sudah nggak bagus, ya toh? Berarti kapasitas untuk mengeluarkan asam urat sudah terbatas. Plus pola makan, plus ada obesitas, plus ada penyakit penyerta, misalnya diabetes, gitu ya. Kalau ada diabetes itu juga akan meningkatkan asam urat karena itu berkaitan juga, Pak. Oh gitu. Tapi sementara kemarin dicek jaringan daripada gula darah itu memang posisinya ya normal lah 100 gitu Pak ya kalau di jaringan gitu. Tapi pas cuman orangnya kan agak jauh, dia posisinya belum saya cek dari pakai kuantum itu, nggak tahu salahnya kayak gimana gitu. Belum, cuman dia sering konsumsi. Ya intinya begitu paling selain kita minum OT juga pola makan ya yang dirubah. Terus yang agak ya itu kan udah betus Pak ya, kayak keluar daging gitu Pak ya. Keluar daging gitu. Itu pakai kapsul atau diituin nggak apa-apa ya Pak ya, kita poin aja Pak ya. Nggak apa-apa. Ya jaga kebersihan. Gitu ya. Ya, jaga kebersihan sama itu dikasih bekas ampasnya juga nggak apa-apa, tapi jangan langsung ya, dikasih kasa dulu baru di atasnya diampas, kasih kasa lagi. Oh gitu ya. Ya, biar nggak nempel ya. Kalau yang kapsul biasanya saya suka kasih langsung ditaburin ke lukanya Pak. Nggak apa-apa. Itu nggak gimana? Apa-apa. Masalah nggak? Nggak apa-apa juga sih. Ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Radik. Sama-sama. Oke, silakan teman-teman yang lain kalau mau bertanya. Halo Pak Radik. Yo, silakan. Ya, ini tentang tesnya ya Pak, ya mau tanya tentang tesnya. Kalau teh roti kan tidak boleh dicampur dengan madu, dengan susu, dengan gula. Tapi kok black tea itu kok bisa dicampur dengan apapun Pak? Maksudnya gimana Bu? Kan nggak boleh dicampur dengan apapun, itu benar. Terus? Ya, itu kenapa?
Oh, oke, bagus ya. Pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya itu berkaitan dengan fungsi antioksidannya, Bu. Nah, terus gini Pak, sedangkan merek yang lain, black tea lainnya itu kok boleh dicampur dengan kayak lemon, kayak madu gitu. Ya, karena mereka tidak punya pemahaman mengenai fungsi antioksidan. Ya kalau mau dicampur monggo kerso silakan, tapi efektivitasnya sudah akan turun. Kenapa? Karena gini, kalau kita pernah membahas mengenai antioksidan, jadi antioksidan itu sebenarnya adalah molekul yang punya kelebihan elektron. Jadi kalau normalnya ya molekul yang stabil itu elektronnya berpasangan 2-2-2. Gitu ya. Kalau radikal bebas itu justru kebalikannya. Molekulnya hilang 1. Jadi harusnya 2 tinggal 1. Makanya dia jadi radikal. Radikal itu artinya nakal, artinya bersifat jahat dalam arti dia ingin merampok elektron dari yang lain. Maka dia merusak yang lain untuk ambil elektronnya supaya dia jadi sepasang, gitu ya. Nah, berkebalikannya kalau radikal bebas itu elektronnya hilang 1, kalau yang normal itu elektronnya 2, kalau antioksidan itu malah kelebihan elektron, ada elektronnya 3 atau 4, jadi dia kelebihan. Maka kelebihan elektronnya ini bisa disumbangkan, Bu. Bisa disumbangkan, diberikan kepada yang radikal bebas tadi, supaya dia jangan rusak sel, jangan dia ngambil dari sel, tapi saya kasih ini loh, saya kasih ini, supaya kamu jangan rusak sel. Nah, masalahnya adalah, kita pengen supaya jumlah elektron yang berlebih ini bisa masuk ke dalam tubuh tidak berkurang. Bagaimana caranya supaya tidak berkurang? Salah satunya adalah airnya. Airnya harus air yang RO. RO itu berarti tidak mengandung mineral, gitu ya. Karena kalau itu dicampur dengan mineral, takutnya nanti mineralnya mengambil elektron yang kelebihan tadi. Dicampur dengan madu atau susu atau lemon atau apa. Takutnya apa? Takutnya nanti dia mengikat elektron yang berlebih itu tadi, ya kan? Nah, supaya elektron yang berlebih tadi tidak diikat oleh yang lain, supaya tetap itu bisa diberikan di tubuh kita untuk si radikal bebas, upayakan jangan dicampur apapun. Supaya jumlah elektronnya tetap berlebih. Kalau itu dicampur dengan yang lain, takutnya diambil, kita minum percuma. Ya kan? Kenapa? Karena elektron yang berlebihnya yang harusnya disumbangkan untuk radikal bebas tadi sudah tidak ada. Jadi efeknya sudah tidak ada. Itu Bu, itunya penjelasannya begitu. Maka lebih bagus tidak usah dicampur dengan apapun. Oh, makasih ya Pak. Sama-sama. Oke, masih ada waktu lagi beberapa menit, teman-teman yang mau bertanya silahkan. Aku ini sekalian ke tukang bakso tadi. Oke teman-teman, ini ada juga pertanyaan yang menarik ini ya. Ini pertanyaannya lewat chatting, ini bagus juga ini ya. Ini pertanyaan mengenai kenapa OT tidak diklaim sebagai obat, ya? Karena ini kan sudah banyak manfaatnya untuk mengkonsumsi atau mengobati berbagai jenis penyakit, ya. Nah, dan ini tidak berpengaruh, apakah tidak berpengaruh dan sebagainya, ya? Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai obat, ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya dalam arti kalau kita mengatakan bahwa OT ini adalah obat, obat itu kan diminum hanya pada waktu sakit, gitu ya. Ingat, obat diminum hanya pada waktu sakit. Dan obat itu berfungsi hanya satu dimensi. Itu kalau kita pakai istilah drug.
Sebenarnya dalam bahasa aslinya obat itu drug. Tapi kalau kita sebut itu herba, ya kalau kita sebut itu herba, maka sifatnya dia multidimensi. Ya kan? Kalau obat sifatnya hanya monodimensi, satu dimensi. Obat sakit kepala ya hanya untuk mengatasi sakit kepala. Ya, obat batuk ya hanya untuk mengatasi batuk. Sementara OT ini kan multidimensi. Dia bisa membantu problem diabetes, dia bisa membantu untuk asam urat, dia bisa membantu banyak sekali problem kesehatan. Itu kalau dilihat dari definisinya. Jadi kalau kita bicara ilmiah, Bapak Ibu ya, kalau kita bicara ilmiah, sebenarnya kita tidak menyebut OT sebagai obat, tapi sebagai herba. Ya, kalau obat itu maksudnya drug, kayak obat-obat yang ada di apotek itu namanya drug, itu yang disebut sebagai obat seperti itu. Tapi kalau kita menyebutnya sebagai herba atau jamu ya, sebenarnya jamu itu pun itu dalam dunia medis tidak disebut sebagai obat, tapi sebagai herba, sebagai suplemen. Jadi sebenarnya itu hanya istilah ya untuk Pak siapa yang bertanya, itu hanya istilah saja. Itu hanya istilah. Kalau Anda mau mengatakan itu obat, silahkan. Ya, tapi dari segi aspek ilmiah, kalau kita bicarakan ini kan sum ilmiah. Kalau kita bicara mengenai obat, ya umumnya kalau bicara ilmiah mengenai obat, pasti mereka akan berpikir mengenai obat-obat kimia atau yang namanya drug tadi ya. Dan kalau obat itu hanya digunakan hanya pada waktu orang itu sakit. Sementara OT itu digunakan sebagai bagian dari budaya hidup sehat. Kalau dia budaya hidup sehat, tidak sakit pun juga harus dikonsumsi. Kenapa? Karena manfaatnya itu baru bisa dirasakan kalau itu dikonsumsi secara teratur. Kalau kita mengatakan itu obat dalam arti seperti obat dokter, nanti pasien itu hanya akan menggunakannya pada waktu dia sakit. Kalau sudah nggak sakit, dia berhenti menggunakannya. Dan itulah yang terjadi. Banyak pasien, ya mungkin sakit tertentu, kemudian konsumsi OT selama beberapa waktu, sudah rasa enak, sudah kondisinya baik, akhirnya udah dia berhenti karena dia berpikir karena dia nggak sakit lagi dia nggak akan konsumsi, gitu ya. Maka jauh lebih baik kita akan menggunakan bentuk sebagai herba yang merupakan bagian dari gaya hidup yang sehat. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan lebih suka menggunakan istilah obat, tidak masalah. Ya, tidak masalah kalau bilang obat. Tapi kalau dalam penjelasan Dr. Syafiq tadi, bedanya antara kedokteran barat dan kedokteran timur harus jelas beda. Ya, kalau kita menggunakan kata obat, itu adalah konsep kedokteran barat disease model. Tapi kalau kita menggunakan konsep biographical model atau holistik, maka kita akan menggunakannya bentuk herba atau natural atau bahan-bahan yang bersifat alami. Ya, itu jawaban untuk pertanyaan yang disampaikan lewat chatting ya. Pertanyaannya bagus Pak, itu hanya soal terminasi Pak, terminologi maksudnya, sorry ya terminasi ya. Itu hanya soal terminologi, jadi istilah saja ya, istilah saja. Toh dalam izin edar yang dikeluarkan BP POM untuk OT ya, itu adalah bentuknya TR untuk namanya jamu atau herba ya, jamu atau herba ya. Jadi kalau Anda mau pakai istilah obat, ya tidak, sebenarnya tidak masalah juga, gitu ya. Hanya terminasinya atau terminologinya nanti kalau dikaitkan orang akan berpikir itu seperti obat-obat kimia. Ya, tapi kalau Anda sebut sebagai obat herba mungkin lebih cocok ya. Obat herba mungkin lebih cocok karena dia bersifat herba. Ya, oke itu jawabannya. Oke, silakan lagi ada yang bertanya. Ada lagi yang bertanya, teman-teman? Ya, bagus juga. Ini ada pertanyaan lagi nih dikirim lewat WA saya.
Ya, dia bertanya begini, semangat pagi Pak, mau tanya bagaimana menjelaskan ke konsumen yang memiliki banyak masalah atau keluhan tentang kesehatannya supaya mau minum OT, karena si pasien biasanya beli obat untuk penyakitnya itu diberi resep bermacam-macam, sedangkan OT kan hanya satu macam, satu produk saja. Terima kasih. Ya, itu masalahnya ya. Jadi, ya itu paradigma. Maksudnya gini, masyarakat kita itu sudah terkandung, sudah terlanjur ya, terkadung ya, sudah terlanjur paradigmanya atau mindsetnya atau cara berpikirnya itu dibentuk menggunakan sistem disease model kedokteran barat. Jadi kalau mereka sakit, itu pasti akan lebih memilih untuk obat daripada herba. Karena itu memang sudah modelnya. Satu. Yang kedua, selama ini obat, kalau kita bilang obat itu obat farmasi ya, itu karena sifatnya simptomatis, ya dia hanya menghentikan atau mematikan simptom atau gejala. Maka cara kerjanya lebih cepat daripada herba. Herba apapun itu tidak bisa bekerja dengan cepat karena dia bekerja pada level akar masalahnya, bukan menyingkirkan atau mematikan gejala. Misalnya, Anda sakit kepala nih. Kalau Anda minum obat analgesik, obat sakit kepala, misalnya di apotek ya, saya nggak sebutkan salah satu merek, Anda minum saja, tunggu setengah jam, langsung sakit kepalanya berhenti. Kenapa? Karena obat itu bekerja, obat sakit kepala itu analgesik itu bekerja pada sumber rasa sakit kepala yang ada di otak. Ya, dia memblok ya di situ. Tapi pertanyaannya, apakah penyebabnya teratasi? Tidak. Ya, penyebabnya tidak teratasi. Penyebabnya bisa macam-macam ya, misalnya ada infeksi dan sebagainya. Nah, masyarakat kita lebih suka berada di zona health daripada di zona wellness. Kita akan belajar ya. Zona health atau zona sehat adalah zona atau kondisi pokoknya saya tidak rasa sakit. Ya, jadi bebas, freedom from pain and disease. Jadi bebas dari rasa sakit dan penyakit. Nah, itu sudah pola pikirnya masyarakat kita. Pokoknya saya tidak rasa sakit. Nah, untuk mengubah cara berpikir itu tidak gampang, ya, karena cara berpikir itu susah sekali. Maka caranya bagaimana ya? Edukasi. Maka tadi kan Hippocrates bilang dosere. Dosere artinya masyarakat harus dibantu atau orang-orang atau pasien dibantu untuk berpikir bahwa sebenarnya akan lebih bagus mengobati akar masalahnya daripada gejalanya. Maka kalau kita bicara kepada mereka lebih bagus gunakan biographical model bukan disease model ya. Biographical model berarti kita berbicara mengenai akar masalahnya. Apa akar masalahnya? Obat hanya gejala, sifatnya sementara. Ya, tapi kalau OT bersifat ke akar masalahnya. Tapi coba bantu dia ke akar masalahnya. Dan itu tidak mudah di masyarakat Indonesia ya. Di masyarakat luar, di negeri-negeri yang sudah maju teman-teman, itu pola berpikir mereka sudah beda. Ya, pola berpikir mereka adalah justru mereka sekarang menghindari obat-obat sintetis atau obat-obat kimia karena mereka tahu persis bagaimana sebenarnya cara kerjanya. Maka di luar negeri atau di beberapa negara yang maju justru sekarang mereka berpaling kembali kepada alam. Ya, jadi produk-produk yang berasal dari alam. Ya, sama seperti nenek moyang dulu kita, mereka punya apotek hidup. Ya, kalau sakit kepala tidak diambil misalnya ke apotek atau ke warung beli obat, tapi mereka langsung petik daun ini atau rebus akar itu dan sebagainya terus diminum. Jadi kuncinya adalah dosere, mendidik mereka ya. Memang itu tidak mudah. Maka seminar kita membantu kita memahami, kalau Anda paham, Anda baru bisa menjelaskan ya, apa bedanya biographical model dan disease model. Oke, itu jawabannya ya. Nah, tapi kembali lagi, ini kan masalah keyakinan. Kalau orang sudah mindsetnya adalah disease model, ya sudah, dia nggak bisa diubah, ya apa boleh buat ya. Karena pada dasarnya apapun dilakukan tanpa yakin dan percaya, nggak punya keyakinan juga nggak ada efeknya ya. Karena keyakinan bagian penting dari
pengobatan ya. Oke, itu jawabannya. Silakan, siapa lagi? Jadi teman-teman ya, kalau kita mau berhasil untuk membantu orang-orang menggunakan OT, kuncinya adalah continue. Segala sesuatu harus dilakukan continue. Continue itu berarti behavior. Behavior itu maksudnya kebiasaan. Ya, jadi itulah kenapa kita tidak menggunakan istilah obat, walaupun memang OT juga dalam tanda petik ya itu obat, tapi dalam terminologi obat yang kita bahas dalam segi aspek ilmiah, ya bukan obat yang seperti itu, tapi ini adalah herba. Itu kuncinya adalah continue, sesuatu yang harus dilakukan terus-menerus, tidak boleh hanya sekali-sekali, ya tidak boleh seperti itu. Bahkan sebenarnya obat pun juga sama, obat pun juga tidak boleh putus obat. Kenapa? Nah kalau Anda pernah belajar ilmu farmakologi, ya satu contoh misalnya antibiotik ya, antibiotik ya. Kalau kita minum antibiotik itu tidak boleh berhenti. Kalau kita dikasih misalnya katakanlah 20 tablet 500 mg, dokter minta itu dimakan ya tuntas 20 tablet itu. Kenapa demikian? Karena kalau kita putus di tengah jalan, itu reaksinya akan beda. Kalau Anda belajar ilmu farmakologi, kalau kita minum suatu bahan kimia, katakanlah obat itu, pada waktu dia masuk ke dalam tubuh kita, ada namanya dosis atau kadar. Jadi kadarnya dia akan naik. Ya, antibiotik membunuh bakteri. Nah, bakteri ini akan mati, katakanlah ya, dia akan mati dengan dosis 1000. Dia akan mati dengan dosis 10.000, katakanlah ya. Bakteri ini akan mati dengan dosis 10.000. Nah, dosis 10.000 itu dibagi 500 mg, satu tablet 500 mg, berarti kira-kira isinya berarti 20 ya, 20 tablet. Nah, kalau Anda minum hanya separuh, ya misalnya nebus obat separuh, berarti kan hanya 5.000 ya, 5.000 mg atau 5.000 mg, Anda makan separuh, itu bakteri masih klieng-klieng, belum mati ini, masih setengah mati ya. Nah, Anda mungkin merasa sudah enak, terus kemudian berhenti, ya. Nah, berarti bakteri itu belum mati karena dia mati dengan 10.000. Anda baru minum 5.000 karena dosisnya itu harus 10.000 dia baru mati. Gitu ya. Jadi ada dosisnya naik sampai ke dosis yang namanya dosis terapi. Nah, dosis terapi dia berhenti karena nggak boleh naik lagi. Kalau naik lagi namanya dosisnya menjadi dosis kematian ya. Tapi itu nggak boleh berhenti. Makanya kalau minum antibiotik itu nggak boleh berhenti. Kenapa? Kalau berhenti justru bakterinya itu punya kesanggupan untuk mempelajari antibiotiknya dan akhirnya bisa yang namanya resistensi. Dia tahan terhadap obat. Maka kenapa ada bakteri-bakteri yang tahan terhadap obat? Ya karena pasiennya minumnya tidak kontinu. Nah, OT bukan seperti itu. OT ada juga dan seperti itu dalam arti kontinunya ya. Tapi kalau antibiotik kan sudah selesai sudah gitu ya. Kalau OT tidak. Dia harus diminum secara teratur, teman-teman. Maka kita selalu menyebutnya sebagai bagian dari budaya atau bagian dari behavior, kebiasaan sehat. Jadi harus dilakukan terus-menerus, tidak bisa berhenti. Kalau berhenti ya manfaat kesehatannya akan berkurang. Ingat tadi ya, dalam sistem metabolisme tadi 6 kuncinya harus terus ada tadi. Ya, keseimbangan asam basa, keseimbangan oksidan antioksidan, keseimbangan antara akut dan kronis inflamasi, kalsium yang bebas dan kalsium terikat, jaringan ikatnya integritasnya bagus, dan metabolismenya aerobik. Itu harus terus ada kalau sel kita mau sehat. Nah, yang kita ambil adalah antioksidan. Tiap hari kita dapat radikal bebas atau oksidan. Kalau kita antioksidannya kurang, satu saat terjadilah oxidative stress. Maka untuk memastikan bahwa setiap hari kita tidak mengalami oxidative stress, antioksidannya harus cukup. Nah, salah satunya dengan konsumsi OT atau teh kesehatan secara teratur ya.
Nah, kalau Anda meminumnya jarang-jarang saja, berarti Anda masih memandangnya sebagai obat, ya, bukan sebagai bagian budaya hidup sehat. Ya, ingat, semua penyakit itu, ya, tadi sudah jelaskan berapa persen itu individual behavior, ya, lebih dari 40% itu adalah individual behavior, ya. Jadi kebiasaan pribadi kita dari situ. Baik teman-teman, sayang sekali nih waktunya udah terbatas. Jadi ini udah lebih dari waktu yang kita tentukan. Kita akhiri dulu Zoom kita. Nanti review berikutnya akan membahas lagi pokok-pokok berikutnya. Terima kasih untuk partisipasi dan atensi Anda dalam acara seminar Zoom kita kali ini. Kita akan ketemu kembali hari Selasa, Sabtu kembali pada pukul 1 siang ya. 1 siang kita akan ketemu lagi. Sampai bertemu lagi, terus maju bersama dengan Oti Dahsyat. Dahsyat.